Sebagai sidang Jumat yang kukasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom. Ya, puji Tuhan, mungkin sudah lebih 2 tahun ya kita dengan ibadah ya online. Ya, pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinannya. Pada saat ini kita bisa mengadakan ibadah onsite. Ya, ini semua karena anugerah Tuhan ya. Ya, saya bersyukur pada pagi ini melihat begitu banyak saudara kita bisa kumpul bersama di sini, kumpul bersama untuk beribadah, memuji, menyembah pada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon Tuhan berkati sehingga ibadah ini ya sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, juga mendatangkan berkat bagi kita semua. Kita berdoa bersama. Pada surga kami sangat bersyukur padamu karena Engkau adalah Allah kami yang baik, dan di mana Engkau memberi kesempatan untuk kami kumpul bersama di dalam rumah-Mu, sehingga kami bisa bersama-sama untuk memuji, menyembah padamu, serta tiba waktunya kami mendengar sebagian firman Tuhan. Kami Tuhan, Roh Tuhan menolong kami, buka pintu hati kami, sehingga pada saat ini kami semua siap sedia untuk menerima sebagian firman-Mu. Pada hamba-Mu yang sangat terbatas ini, kami mohon Tuhan Engkau berkati, dan mohon Tuhan juga yang memberikan kekuatan hikmat padanya, sehingga dia mampu untuk menyampaikan firman-Mu kepada semua jemaat-Mu yang Engkau kasih. Terima kasih, dan dengar doa kami dan kerepan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan doa mengucap syukur. Amin. Ya, senang jemaat Tuhan, pada pagi ini kita akan menunggu satu tema. Ya, yaitu berharap akan kasih setia Tuhan. Ya, oke. Dan saat ini saya mau kita sama-sama untuk baca satu firman Tuhan, yaitu di Mazmur 147 ayat 11. Ya, oke. Sudah ada di atas ya. Kita bisa baca bersama, oke? Ya, sehingga ya semua jemaat Tuhan tidak hanya diam duduk saja ya. Oke, kita baca bersama dengan firman Tuhan pada pagi ini. Mazmur 147 ayat 11 berbunyi demikian, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setianya. Oke, kita lihat firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut apakah seperti biasa takut sesuatu, lihat anjing datang, kita takut. Apakah takut itu? Halo? Bukan ya. Dan firman Tuhan yang kita lihat di dalam bahasa Indonesia mungkin dia terjemahkan dengan takut, tapi kalau kita perhatikan dengan bahasa Mandarin, ya di situ ya jingwi itu artinya adalah kita memang takut berdosa kepada Tuhan, timbul satu kehormatan kepada Tuhan ya. Itu namanya takut ya. Maka itu yang jangan kita salah tafsirnya, ya dia takut Tuhan gitu kan, bukan gitu ya. Tapi kita memang takut berdosa kepada Tuhan, tapi timbul satu kehormatan kepada Tuhan yang maha kuasa, maha tinggi, dan maha kasih, dan maha penyayang ya. Itu yang artinya seperti itu. Yang kedua yang kita perhatikan di bawahnya juga mengatakan dia senang orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, kita tahu bahwa firman juga mengatakan bahwa Dia ada Allah yang kasih. Maka kalau kita bisa berharap kepada kasih setianya, ya itu Tuhan senang. Ya, itu menyenangkan hati Tuhan kalau kita sungguh-sungguh berhadap dengan kasih kepadanya. Oke, saudara kalian, kalau hidup kita berjalan dengan baik, ya serta penuh dengan apa itu ya, penuh dengan sukacita dan berkat-berkat yang ada, atau berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, kita sangat yakin dan percaya itu ada apa? Itu ada kasih setia Tuhan, dan juga adalah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin ya, pasti ya. Tapi sebaliknya, jikalau saat ini
kita mendapati sakit penyakit, lalu rasanya lemah, sakit, dan sebagainya. Apalagi ada yang rasanya tak bisa bangun, tidak bisa berbuat apa. Saudara kalian, apalagi tambahkan, ekonominya susah. Dan usahanya jalan sana sini semua jalan buntu. Apakah kita mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita? Halo? Saya ingat satu cerita, ada seorang saudari, ada seorang perempuan di gereja. Dia mempunyai pengalaman hidup pernikahannya sangat buruk. Ya. Dan suaminya itu adalah orang kasar dan emosi banget. Ya, sedikit-sedikit dia berani tampar istrinya. Maka istrinya itu mengalami satu kehidupan pernikahan yang sangat buruk. Tapi pada suatu hari suaminya pergi kerja, tiba-tiba ditabrak mobil. Akhirnya suaminya itu dua kakinya jadi lumpuh karena lukanya begitu parah. Sampai ke rumah sakit, dokter bilang ini susah untuk menyembuhkannya. Mungkin sudah dioperasi, dipasang pen dan sebagainya. Akhirnya hampir 1 bulan tinggal di rumah sakit, baru pulang ke rumah. Tapi saudara kalian, ada satu hal yang kita perhatikan. Suaminya dia sudah lumpuh total dan luka-lukanya itu nggak bisa sembuh-sembuh. Dan dia setiap hari mengeluh dan sakit terus. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Istrinya ini dengan kasih setia untuk melayani dia, merawati dia. Khususnya akhir-akhirnya itu, karena tempat lukanya itu nggak bisa sembuh, akhirnya ada belatung-belatung di dalamnya. Sangat mengerikan kan? Tapi ada satu hal yang luar biasa, itu adalah istrinya ini tidak rasa jijik dan terus untuk membersihkannya terus. Sedang jemaat Tuhan, mungkin kita tanya, mengapa istrinya begitu ya? Dulunya bukan dianiaya, dipukul, ditempleng, kok sekarang mau merawati dia dengan baik? Nah, sekalian, ada satu hal yang kita perhatikan, itu adalah istrinya ini sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Dan di mana dia sudah mengalami kasih Kristus di dalam hidupnya, maka dia dengan kasih itu untuk merawat suaminya. Dan waktunya berjalan sampai 20 tahun. Suaminya itu baru dipanggil oleh Tuhan. Tapi istrinya ini masih merasakan kehilangan. Tapi mungkin kalau kita akan mengatakan, sudah hebat, bebas kan, sudah oke gitu kan. Kalau dia sudah mati, tak usah repot lagi. Tapi istrinya tidak. Dia tetap merasakan kehilangan. Karena suaminya yang begitu emosi, begitu kalau dengan kata-kata kita mungkin begitu jahat ya terhadap dia. Tapi istrinya ini tetap merasakan kehilangan. Mengapa? Karena dia sudah dijamah oleh kasih Allah dalam jiwanya. Ya, maka sedang jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur kasih setia Tuhan itu yang menyelamatkan dia dari dosa,
Sehingga akhirnya dia memakai kasih setia Tuhan itu untuk merawat suaminya. Dan begitu juga pada hari ini sebagai orang-orang percaya, ada satu hal yang kita harapkan kasih setia Tuhan. Ya, berarti kita harus sungguh-sungguh memilikinya kasih setia Tuhan. Sehingga bisa dalam hidup kita menyatakan kasih setia Tuhan kepada orang lain. Ya, memang untuk keluarga kita, saudara seiman kita, orang ya sanak famili kita atau orang-orang sekitar kita. Kita harus menyatakan kasih Tuhan itu kepada mereka sehingga mereka bisa merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Maka pada hari ini sama kita perhatikan dan kita renungkan yang ya sorry. Ya, nomor satu. Oh, ada di bawahnya ya. Ya, kita lihat Tuhan mau kita perhatikan itu adalah tinggal dalam kasih Tuhan dan mengekspresikan kasih Tuhan itu dengan penuh sukacita. Yaitu yang pertama yang kita merenungkan bersama. Ya, artinya adalah pada hari ini kita mau menjadi anak Tuhan sungguh-sungguh hidup dalam kasih Tuhan. Dan di mana kita juga mau lakukan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Sehingga orang lain merasakan seperti itu. Tapi bukan dengan cara apa? Cara marah-marah atau dengan tidak senang hati. Tapi di sini khususnya sama kita perhatikan harus melakukan dengan penuh sukacita. Yaitu yang untuk memuliakan Tuhan. Mengapa? Sebab kasih Tuhan itu wujudkan secara nyata di dalam hidup kita. Ya, dia pemeliharaannya, berkatnya dan keselamatannya kita pun sudah terima. Ya, kita sudah terima anugerahnya. Tapi ada satu hal yang luar biasa itu adalah jangan kita simpan-simpan berkat-berkat Tuhan itu atau kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita untuk kita sendiri. Ya, melainkan kita harus mau ya bagikan, salurkan kasih itu kepada orang lain. Itu yang perlu kita perhatikan. Karena berbuat semua itu maka Tuhan akan sukacita. Ya, kalau kita melakukan kasih Tuhan itu kepada orang lain, Tuhan kita merasa sukacita. Dan di mana kita bisa mengetahui khususnya di dalam gereja sebagai jemaat keluarga besar Allah ini, kita mau sungguh-sungguh bisa saling mengasihi. Ya, dan di mana pada saat ini sama kita juga perhatikan bagaimana firman Tuhan yang mengatakan, ada Yohanes pasal 15 ayat 12 ya, saya bacakan ya, di dalam itu tidak ada ya. Yohanes pasal 15 ayat 2, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, supaya aku telah seperti aku telah mengasihi kamu. Saya ulang lagi, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sedang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Padahal waktu Yesus Kristus datang, dunia tidak menerima dia. Maka dia datang ke tempat dirinya sendiri, tapi orang sendiri tidak menyambut dia, tidak menerima dia. Tapi dia tetap rela mempersembahkan diri untuk orang yang menolak dia, dan di mana dia rela mempersembahkan nyawanya mati di kayu salib, curahkan darahnya yang kudus untuk menebus kita orang-orang yang berdosa. Dan sesudah itu Tuhan Yesus pernah mengajar kepada orang-orang
percaya kepadanya atau pengikut-pengikutnya, yaitu engkau harus mengasihi musuhmu dan mau berdoa dan berkati orang yang menganiaya engkau. Yaitu luar biasa gitu kan. Nah, maka kita pada hari ini sebagai anak Tuhan harus hidup di dalam kasih ya Tuhan. Ya, sudah kita ada kasih Tuhan, baru kita bisa mempergunakan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita dan salurkan untuk orang lain. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Ya, mungkin seperti cerita ibu tadi gitu kan. Dan seharusnya dia sudah tidak pantas untuk mengasihi suaminya yang begitu kasar, begitu emosi, ya sering dia merasa ya dipukul dan di mana dia menderita. Tapi waktu suaminya sudah lumpuh, dia bisa berbuat apa? Dia bisa merayani dia, merawat dia sampai ke 20 tahun lamanya. Mengapa? Karena dia sudah memiliki kasih khusus. Dengan kasihnya khusus untuk mengasihi suaminya. Begitu juga pada hari ini, sedang jemaat Tuhan. Apakah kita akan ada jumpa orang-orang di sekitar kita? Ya, mereka juga ya tidak senang dengan kita. Pasti ya. Ya, karena setiap orang yang hidup di dunia ini memang ada yang orang senang, tapi ada orang yang tidak senang. Dan maka dalam peribahasa Tionghoa mengatakan, ya satu orang tidak bisa memuaskan hati semua orang. Pasti ada orang yang untuk membenci atau menyalahkan kita. Tapi waktu seperti itu, apakah kita juga membalas dengan kebencian? Tidak. Kita harus dengan kasih Tuhan untuk mengasihi mereka. Sehingga menyatakan kita ini adalah anak Tuhan yang baik, yang sejati. Amin. Yang kedua sama kita perhatikan itu adalah seru rindu untuk hidup dalam jalan dan kebenaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Ya, itu yang kita perhatikan kedua. Seru rindu untuk hidup dalam jalan dan kebenaran Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Seorang lagi mungkin ada satu firman Tuhan. Ya. Ini adalah Mazmur 25 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. 25 ayat 5 mengatakan, bahwalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku untuk ku nantikan sepanjang hari. Ya. Itu di Mazmur 25 ayat 4 dan 5 ya. Kita bisa memperhatikan ya. Sedang jemaat Tuhan kita orang-orang percaya harus dengan segenap hati hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Enggak setengah-tengah ya. Hari ini banyak orang percaya Tuhan Yesus Kristus, ya, mau lakukan firman Tuhan, kebenaran Tuhan, ya hanya setengah-tengah hati. Ya. Tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang bisa menyenangkan hati Tuhan itu adalah segenap hati untuk melakukan kebenarannya. Ya, itu yang sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daud mengatakan, orang yang bersih, tangannya akan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Kita orang-orang yang disenangkan oleh Tuhan, ada orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka pada hari ini kita harus hidup dengan benar, ya sesuai dengan ajaran firman Tuhan kepada setiap diri kita, sehingga hidup kita sungguh menjadi bersih, tangan kita, hati kita menjadi murni. Itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa memiliki berkat-berkat Tuhan. Oke, saudara jemaat Tuhan, zaman sekarang ini ada zaman yang penuh dengan pura-pura. Oke,
Banyak lihatnya orangnya itu seperti apa ya, bingung-bingung ya. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang pura-pura ya. Dan di dalam hatinya penuh dengan penipuan. Ya, tidak lama yang lalu ada seorang ibu, dia pergi ke pasar, jumpa seorang ibu juga. Tapi ibu itu dia lihat dia seperti sangat bingung ya. Akhirnya dia dekat kepadanya, dia mengatakan, "Oh, ada apa sebenarnya kamu bingung?" Lalu ibu itu mengatakan, "Iya, saya ada masalah karena suamiku sakit ginjal. Ibu tahu obat apa lebih baik untuk ginjal?" Maka terjadi dan mereka ngobrol. Sudah ngobrol, apa yang terjadi? Ibu Kristen itu kena hipnotis. Akhirnya dia bawa pulang ke rumahnya, dia serahkan semua uang kepadanya. Ya, ada 70-80 juta dia serahkan untuk dia, uang kontan. Sudah itu semua hiasan satu kotak, semua kasih dia. Bukan hanya demikian, dia masih cari-cari jam tangan yang mahal dari suaminya itu. Tapi untung itu tidak dapat ya. Maka sesudah itu sudah serahkan kepadanya, dan setengah jam kemudian dia baru sadar, dia tak kaget sekali. Dia, mengapa saya serahkan semua harta saya kepada orang itu? Di mana dia? Sudah nggak bisa terkejar, sudah tak tahu dia berlari kemana. Maka sidang jemaat Tuhan, kita harus berwaspada dalam hidup kita. Tapi bagaimana supaya kita bisa berwaspada? Tidak lain, hanya kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ya, kita menyerahkan hidup kita kepadanya, dan di mana kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan beritahu kepada Tuhan hidup kita ini, dan di mana kita mau jalan di dalam jalannya Tuhan, dan di mana kita harus sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengajar kita, yaitu di mana kita mau beriman kepadanya, dan di mana kita mau sungguh-sungguh ya menjadi orang yang lakukan firman Tuhan dalam hidupnya, dan dengan iman dekat dengan Tuhan. Kalau kita begitu dekat dengan Tuhan dan kita sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, ya saya yakin dan percaya hipnotis itu tidak akan kena kita. Amin. Maka sedang jemaat Tuhan, pada hari ini semua kita datang pada Tuhan, ya sungguh-sungguh mau jalani firman Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan hanya demikian, kita juga mau mengajari firman Tuhan itu kepada orang lain. Ya, karena kita satu keluarga besar di sini, ya maka kita mau saling mempunyai suatu hubungan dengan baik, ya sama-sama jemaat, ya, dan di mana kita bisa saling mendoakan, dan di mana kita bisa ya saling menasihati, dan di mana untuk membangun iman kita lebih kuat, ya untuk mengikuti Tuhan kita. Maka sedang jemaat Tuhan, pada pagi ini saya yakin percaya kalau kita sungguh-sungguh bisa terapkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, ya kita pasti bisa menjadi jemaat pemenang. Amin. Ya, mungkin kita ingat di dalam firman Tuhan ada Abraham. Ya, Abraham, ya dia tahu ada janji Tuhan dalam hidupnya, maka seumur hidupnya dia tidak akan lupa tentang janji Tuhan. Dan seperti hari ini kita juga tahu ada janji Tuhan dengan kita, yaitu setiap orang beriman padanya dan melakukan cinta kasihnya dalam hidup kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Itu ada janjinya. Tapi apakah kita dengan segenap hati untuk pegang janjinya itu? Nah, itu yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau Abraham, dia memang seperti demikian, tapi akhirnya terjadi apa? Suatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Mengapa?
janji Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan seorang anak untuk kepadanya menjadi keturunan bagi banyak bangsa. Tapi dia sudah berusia lebih 90 tahun. Mana mungkin kan? Nah, istrinya sudah mau 90 tahun. Ya, dari mata manusia mengatakan tidak mungkin. Tapi sesudah itu menjadi mungkin. Tuhan berkati istrinya waktu 90 tahun, dia waktu itu 100 tahun. Ya, Tuhan karuniakan seorang anak kepadanya. Itu menjadi nenek moyang orang beriman. Maka kita bersyukur Tuhan, pada hari ini kita juga harus seperti itu untuk memegang akan janji Tuhan dalam hidup kita, dan kita yakin dan Tuhan akan memberkati kita semua. Sedang jemaat Tuhan, pada saat ini saya juga mau kita perhatikan yang terakhir, ya, yaitu mengingatkan orang lain untuk mengenal Allah yang adil, setia, dan benar. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Maka saya akan bacakan di Mazmur 40 ayat 11 mengatakan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, ini mengatakan, mau mengingatkan orang-orang yang percaya itu harus mengenalkan Allah yang adil, setia, dan besar itu, benar itu kepada mereka, sehingga mereka bisa bersama-sama kita mendapat berkat dari Tuhan. Oke, yang jemaat Tuhan kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita menjalani hidup kita. Kasih setia Tuhan adalah pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, kesetiaan kasih Tuhan. Ya, tidak perlu kita ragukan lagi, kan? Tapi yang perlu bertanya itu adalah, apakah kita dengan segenap hati untuk menerima dan melakukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Oke, itu yang perlu kita renungkan, ya. Ya, karena kita mengetahui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Hidup kita kotor adanya, dan di mana kita juga ada orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi kasih Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap datang untuk mengasihi kita. Maka sedang jemaat Tuhan, pada pagi ini kita renungan tentang, ya, kita mengharapkan kasih setia Tuhan itu, ya, untuk kita sungguh-sungguh bisa menyerahkan diri kita pada Tuhan, sehingga kita merenungkan tentang kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan kita melakukan itu sehingga nama Tuhan melalui kita dimuliakan. Dan juga satu hal yang luar biasa itu adalah kita harus bisa mengalami satu perubahan hidup kita, sehingga orang lain melihat kita sudah mengetahui bahwa kita ini adalah pengikut Kristus yang setia. Amin. Ya, inilah biar Tuhan memberkati, ya, setiap kita, dan di zaman yang bengkok ini kita sungguh-sungguh bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya, dan dengan sepenuh hati kita melakukan firman Tuhan dan terapkan kasih setia Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, ya, sehingga kita bisa sungguh-sungguh menjadi contoh atau jadi saksi bagi nama Tuhan. Saya yakin percaya bila kita bisa dengan segenap hati melakukan semua itu, ya, Tuhan pasti memberkati kita sehingga kita bisa hidup dengan aman dan sentosa. Amin. Mari kita berdoa. Kita dengan segi waktu kita coba renungkan
kasih setia Tuhan. Apa kita sudah sungguh-sungguh mengalaminya? Dan kita juga coba tanya setiap jiwa kita, apakah saya sungguh-sungguh percaya? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah kasih yang telah datang ke dunia, dan Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Dan begitu juga, apakah saya sungguh-sungguh menerima kasih-Nya, dan begitu juga jalankan kasih-Nya di tengah-tengah dunia yang gelap. Pada surga kami sangat bersyukur padamu, karena firman-Mu mengajar kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau datang di hadapan Tuhan dan menerima dan melakukan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau senang akan orang yang berharap akan kasih setia-Mu. Maka Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi serahkan semua jemaat VTI di tangan Tuhan, dan Tuhan Engkau berkati, sehingga mereka bisa lakukan semua firman Tuhan dan cinta kasih Tuhan di VTI ini, sehingga bisa memenangkan semua masyarakat yang ada di VTI ini menjadi jemaat yang besar di tempat ini. Terima kasih Bapak dengan doa kami. Kami sekali lagi serahkan semua jemaat, dan biar Tuhan Engkau berubah mereka menjadi orang yang segenap hati melakukan firman-Mu. Terima kasih, dan dengan doa kami, jam korban kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan bersyukur. Amin. Serah kembali kepada liturgi.